Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Baik, sebelum mulai pembahasan kali ini, channel Guru MTK akan menghimbau kepada para subscriber semua dan para penonton semua untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah beraktivitas dari manapun. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun. Dan stay safe, tetap beraktivitas di rumah, keluar kalau ada kebutuhan mendesak saja. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada soal UNBK. Dan ini sesuai dengan kisi-kisi yang sepertinya akan banyak keluar di soal-soal UNBK nanti. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Yang diminta adalah tentang nilai A, B, dan C-nya. Ini termasuk soal yang termasuk mudah ya, tidak terlalu sulit. Kalau kita bisa tahu ciri-cirinya dan trik-trik dalam mengerjakannya. Oke, begini dia. Terkait dengan bentuk kurva, itu ada dua tipe. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Jadi kalau yang pertama, kalau kurvanya senyum, gini ya, senyum itu terbuka ke atas maksudnya, ini dia nilai A-nya pasti positif. A-nya lebih dari 0. A itu apa? A itu koefisien X kuadrat. Oke. Tapi kalau kurvanya cemberut, terbuka ke bawah maksudnya, maka A-nya negatif. Itu kurang dari 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan nilai B, B itu nanti ada hubungannya dengan A. Oke, nanti dia kalau, perhatikan ini, bagian lengkungannya ada di sebelah kiri sumbu Y kan, ini sumbu Y, ini sebelah kiri. Oke, jadi kalau ada di kiri sumbu Y, maka A dan B sama tanda. Artinya sama tanda gimana? Kalau A-nya positif, B-nya juga positif. Kalau A-nya negatif, B-nya juga negatif. Oke. Tapi kalau di kanan sumbu Y, A dan B beda tanda. Gitu ya, beda tanda. Jadi kalau misalkan dia ada di sebelah sini kurvanya, maka kalau A-nya lebih dari 0, pasti B-nya kurang dari 0. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nilai C. C itu adalah terkait dengan memotong sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, MMTG ini memotongnya. Memotong sumbu Y positif. Kalau memotong sumbu Y positif, berarti C-nya dia positif. C-nya lebih dari 0. Tapi kalau memotong sumbu Y negatif, maka C-nya dia kurang dari 0. Oke, ada 3 hal ini yang perlu kita ketahui. Karena di sini yang diminta adalah tentukan nilai A, B, dan C-nya. Sebenarnya tentukan tandanya ya. Kita lihat, kurvanya terbuka ke atas. Berarti dia A-nya lebih dari 0. Cek di optionnya, A lebih dari 0. A dan D saja. Selebihnya salah. Ini salah, ini salah. Karena terbuka ke atas, A-nya positif. Kemudian, dia letaknya ada di sebelah kiri. Kalau ada di sebelah kiri, maka apa katanya? Kalau di kiri sumbu Y, A dan B-nya sama tanda. A-nya lebih dari 0, maka B-nya juga lebih dari 0. Yang A dan B-nya sama. Yang D, A-nya lebih dari 0, B-nya kurang. Ini salah. Berarti yang benar adalah yang A. Oke, kita cek. Yang C-nya. Dia memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif maksudnya di atas. Di atas ini kan dari sini sampai ke atas itu positif. Dari sini ke bawah itu negatif dia. Kalau ke atas positif, maka C-nya positif. Ini, benar ya? C-nya lebih dari 0. Maka jawabannya yang A. Oke. Begitu ya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini lagi, analisisnya seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Saya geser soalnya ya. Nah, ini dia program linear materinya. Yang diminta adalah pertidaksamaannya seperti apa. Oke, saya punya triknya begini. Jadi kalau menentukan bentuk pertidaksamaannya, ini kan ada dua nih, ada 2 garis, maka masing-masing garis punya pertidaksamaan. Gimana caranya? Begini deh. Kalau saya punya garis, ini X, ini Y gitu ya. Kemudian saya punya garis. Nah, katakanlah di sini A, di sini B. Maka pertidaksamaannya itu nanti ada 2. Kalau yang plus ke bawah, kalau yang min di atas dia. Nah, gitu ya. Caranya gimana? Yang ini, yang A, kita kalikan dengan X. Yang B, kita kalikan dengan Y.
Oke. Kemudian kalau yang plus, yang positif ini bentuknya jadi gini dia. AX, A dikali X gitu kan ya. Kemudian plus BY, B dikali Y. Karena dia positif ke arah bawah ya. Sorry, ini kebalik, maksudnya bukan positif. Tapi dia kurang dari, misalnya tanda lah ya, tanda biru, tanda merah. Jangan plus min ya tandanya. Ini tanda merah lah, gitu ya. Kalau pakai yang biru, dia ke arah bawah itu dia kurang dari sama dengan A kali B. Sedangkan yang merah, yang ini ya, jadi tanda ini hanya menunjukkan wilayah biru itu kurang dari, kalau yang merah itu lebih dari. Jadi dia bentuknya AX plus BY lebih dari sama dengan AB. Oke. Sekarang kita lihat ke soalnya. Di sini ada 12 dan 2. Oke, 12 dan 2 berarti gimana? 12 dikali X. Gitu ya. 2 dikali dengan Y. Berarti bentuknya 12X ya. Plus 2Y. Ada di mana? Di bawah ya. Kalau ada di sebelah bawah berarti dia kurang dari. Kurang dari sama dengan 12 kali 2, 24. Atau 12 kali 2 saya tulis perkaliannya aja dulu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan. Saya bagi dengan 2 semua. Dibagi 2 jadi 6X. Ini dibagi 2 jadi Y aja. Ini dibagi 2 jadi 12. Maka pertidaksamaan yang pertama adalah 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Oke, cek di option yang mana yang memenuhi. 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Hanya yang A. Oke, yang ini salah lebih dari, ini lebih dari salah, ini juga salah semua. Berarti ini jawabannya ya, yang ini. Nah, sekarang kita tinggal menentukan yang kedua. 5X ditambah, ya, 5X ditambah 4Y. 5X ditambah 4Y, karena ke arah atas, berarti dia lebih dari sama dengan 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Berarti bentuknya 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20. Oke? Berarti ya, 5X plus Y lebih dari sama dengan 20. X lebih dari sama dengan 0, ya lebih dari sama dengan 0. Ini menunjukkan kuadran, ada di kuadran 1. Jadi jawabannya yang oke, jadi trik yang tadi tolong diingat-ingat cara mengalihkannya, oke? Jadi kalau ke sini, kali ke sini, itu dia nanti lebih dari sama dengan 0, kalau di atas, kalau di bawah dia kurang dari sama dengan, bukan kurang dari sama dengan 0, sorry. Kurang dari sama dengan yang hasil perkaliannya. Lanjut nomor 3. Nah, ini dia. Ini tentang barisan dan deret. Tepatnya geometri, ini aplikasinya ya. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Setengah hari itu berapa jam? 12 jam ya. 12 jam. Kemudian, membelah diri menjadi 2. Menjadi 2 berarti ini kita punya rasionya, oke. Berarti R-nya sama dengan 2. Sekali lagi untuk soal tentang bakteri, berarti dia geometri ya. Jadi punya rasio. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Berarti ini bakteri mula-mula. Berarti kita punya A-nya. A-nya sama dengan 2. Jika setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati, maka bakteri setelah 3 hari adalah berapa? Oke, katanya setiap 2 hari. Berarti kita cari dulu yang 2 harinya. Cari dulu yang 2 hari. Caranya gimana? Triknya begini dia. Kalau untuk bakteri, berarti saya buat UN gitu ya. UN itu sama dengan A dikali R pangkat T2 per T1. T2-nya apa? T2-nya adalah 2 hari ini. 2 hari ini berapa jam? Kalau 1 hari kan 24 jam. Berarti kalau 2 hari 48 jam ya. 48 jam. T1-nya apa? T1-nya adalah setiap berapa waktu dia membelah. Kan setiap 12 jam dia membelahnya kan. Maka rumusnya seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat T2 per T1. Nah, A-nya berapa? Tadi kita punya A-nya 2 kan. Mula-mula kan. R-nya 2 juga. T2-nya 48 per 12. Pangkat ini pangkat ya. 2 dikali, jangan dikalikan dulu. Ini dipangkatkan dulu. 48 bagi 12 berapa? 4 ya. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 kali 2 berarti 32. Berarti dia setelah 2 harinya 32.
Oke, setelah 2 hari. Tapi dia 1/4 jumlah bakterinya mati. Matinya berapa? Yang mati? Yang matinya 1/4. 1/4 dari 32. Itu berapa? 8 kan yang mati ya? Oke, yang mati 8. Maka sisanya berapa? Kita tulis di sini, sisa. Sisanya sama dengan berapa? 32. 32 dikurangi 8. Sama dengan 24. Nah, 24 bakteri ini menjadi A untuk selanjutnya di hari yang ketiga. Berarti nanti cari lagi UN. Berarti A dikali R pangkat T2 per T1. Oke, A-nya berapa? 24, ini jadi A ya. Ini jadi A lagi, A yang baru. 24, R-nya tetap 2. T2-nya jadi berapa? Karena 2 hari dia 48 jam. Setelah 3 hari, berarti kan 2 hari udah kepake tuh. Berarti tinggal 1 hari lagi. Nah, ini tinggal 1 hari sisa kan? 1 hari berapa? 24 jam. Berarti 24 per 12. 12 dapat terima 12. 12 adalah setiap setengah hari bakterinya tadi ya. Berarti 24. 24 bagi 12, 2. Berarti 24 kali 4. Berapa? 96. Oke, berarti setelah 3 hari dia jadi 96 bakteri. Jawabannya yang C. Oke, jadi di sini ya rumusnya tadi. Oke, rumusnya di sebelah situ. Bukan rumus ya, yaitu triknya. Menurut saya triknya. Kalau rumusnya dia sebenarnya tetap pakai rumus geometri. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Nah, kalau ada menjatuhkan bola kemudian ditanya panjang lintasan, itu adalah tentang aplikasi dari deret geometri tahingga. Oke, deret geometri tahingga itu rumusnya apa? S tahingga. A per 1 min R. Oke, kita gunakan rumus yang pertama, yang kedua kita gunakan triknya. Oke, kalau misalkan bola kan begini dia. Ini bola nih. Pakai spidol hitam aja ya. Ini bola, dia kan dijatuhin nih, set 2 meter nih kan ya. Terus dia mantul lagi. Kan jatuh lagi tuh. Terus naik lagi kan dia. Terus jatuh lagi. Begitu seterusnya sampai dengan berhenti dia. Nah, panjang lintasan ini berapa? Nah, kalau dihitung-hitung ternyata panjang lintasan ini adalah sejauh apa? Sejauh sering nggak kelihatan ya. Nah, sejauh dari 2 kali S tahingga dikurangi dengan A. A-nya yang mana? A-nya ini, A-nya nih. A-nya yang 2 meter. Berarti sama dengan ini PL ya, panjang lintasan. 2S tahingga dikurangin A. Berarti 2 kali A per 1 min R. A per 1 min R dikurangin A. A-nya berapa? 2 meter. R-nya berapa? R-nya ini 3/4 kali ini. Ini selalu diketahui ya. Berarti 2 dikali 2 meter per 1 dikurangi 3/4. Dikurangi dengan 2. 1 kurangi 3/4, 1/4 naik ke atas. Dikali 2 jadi 8 ya. Berarti 2 dikali 8 dikurangi 2. 16 kurangi 2 berapa? 14. Ada jawabannya yang B. Pakai rumus seperti ini, tapi kalau saya mau pakai trik. Oke, triknya begini. Kalau panjang lintasan, itu sama dengan, kan 4/3 tuh. Kita buat aja langsung 4 tambah 3 per 4 dikurangin 3. Kita kali dia, ketinggiannya berapa? 2 meter dikali 2. 4 tambah 3, 7. 4 kurangi 3, 1. 7 per 1, 7. Kali 2, 14. Lebih singkat ya. 14 jawabannya. Oke, diingat-ingat. Tapi kalau misalkan kalian pakai manual juga boleh. Ini dia. Pakai rumus utamanya. 2 kali S tahingga dikurangi dengan A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal selanjutnya. Dari asal fungsi X agar terdefinisi. Oke, cara normalnya begini dia. Kalau agar terdefinisi, bilangan di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia negatif atau kurang dari 0, dia tidak akan terdefinisi dalam bilangan real. Dia bilangan imajiner. Maka, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita buat X kuadrat plus 2X min 3
X min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Faktorkan ke dalam bentuk akar-akarnya. X kuadrat plus 2X min 3 kalau difaktorkan berapa? X plus 3, X min 1 kan? Dibagi dengan X min 4. Lebih dari sama dengan 0. Oke, X plus 3 itu kan X sama dengan min 3 ya. Ini X sama dengan min 3. Yang ini X sama dengan 1. Yang ini X tidak sama dengan 4. Artinya dia nggak boleh 0 yang bawahnya ya. Berarti kita buat garis bilangan. Yang paling kiri berapa? Minus 3 ya. Ini minus 3. Sama dengan boleh ya, berarti dia full. Kemudian 1. Kemudian 4. Nah, 4 ini nggak boleh full, dia bolong. Sekarang kita uji garis bilangan ya. Uji. Biasanya yang ke kanan tuh plus. Kita ujinya ambil di sini misalkan 10. Kalau uji ambil yang lebih besar daripada 4, ambilkan katakanlah 10 ya. 10 masukkan ke sini. 10 tambah 3, 13 positif. 10 kurangi 1, 9 positif juga. 10 kurangi 4, 6 positif juga. Positif bagi positif, maka positif di sini. Ini positif. Selanjutnya tinggal selang-seling. Min plus min. Karena yang kita butuhkan lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0 tandanya apa? Tandanya positif kan nih. Ini artinya positif. Maka yang diambil adalah yang positif. Oke, maka daerahnya adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari 4. Ada jawabannya? Ada yang E. Oke, nah triknya begini aja, triknya begini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini lagi, kalian tentukan akar-akarnya dulu. Kayak tadi ya, tentukan akar-akarnya. Nah, bilangan yang paling besar itu pasti sebelah kanan. Bilangan yang paling besar sebelah kanan, cari di option langsung yang lebih dari yang bilangan paling besar. Bilangan paling besarnya kan di sini tadi ada 4, ada min 3, ada 1 kan? 4, min 3 sama 1. Nah, bilangan paling besarnya itu ada di sebelah kanan. Ini kan 4, 4, 4, 4. Nah, yang 4 biasanya sendirian dia. Ini dia, yang kemungkinan antara antara E dan D. Yang ini salah semua. Oke, sekali lagi yang bilangan paling besar ada di sebelah kanan. Kemudian ini sendirian dia biasanya. Oke. Dan kemudian yang mungkin adalah D dan E. Nah, yang sebelah sininya tinggal hasil pemfaktoran yang lainnya. Kan cuma ada min 3 sama 1. Nah, ini kan min 3, 1 cuma yang E doang jawabannya. Oke, kalau kita ribet menggunakan garis bilangan. Sekali lagi caranya, faktorkan ketemu akar-akarnya. Bilangan paling besar ada di sebelah kanan. Dan biasanya dia sendirian, kayak gini nih. Oke, cuma ada di E dan D. Kita lanjut. Nomor 6. Jadi kita tahu F itu fungsi, RR itu artinya dari bilangan real ke bilangan real. Yang memetakan bilangan real ke bilangan real lagi. Begitu juga dengan G. FOG X-nya itu dan GX-nya 2X min 1. Nilai dari F1. Nah, biasanya begini ya. Kalau FOG, G-nya diketahui, nanti bisa dicari menggunakan inverse biasanya ya. Gini dia. FOG itu arti FGX kan. Sama dengan ini. GX-nya kan ada 2X min 1. Berarti F sama dengan, ini kita tulis lagi ya. Ini maksudnya sama ya, ini mesti sama. Min 10. Nah, biasanya mengerjakannya itu adalah dengan cara 2X min 1 kita rubah ke dalam bentuk variabel lain. Misalkan gini. 2X min 1 sama dengan A, gitu ya. Jadinya 2X sama dengan A plus 1. X sama dengan A plus 1 per 2. Nah, A plus 1 per 2 ini baru kita substitusikan ke sini. Jadi sini terbentuknya jadi F. FA gitu kan, karena ini nilainya sama dengan A tadi kan ya. Dan ini semua X yang sini kita ganti dengan A plus 1 per 2. 8 dalam kurung min 20 min 10. Oke, sekarang yang diminta adalah F1. Karena diminta soal F1, maka kita ganti dengan di sininya A-nya ganti dengan 1. Berarti 8
A-nya ganti dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1. 1 pangkat 3 tetap 1. Oke. Dikurangi 20. 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1. 1 kuadrat tetap 1. Juga kali 1 dikurangi 10. 8 kurang 20 tambah 22. Ini kurang ini minus 12. Minus 12 tambah 22. 10. 10 kurang 10, 0. Berarti ya F1-nya 0. Oke, caranya cukup panjang. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen langsung, bisa juga. Triknya begini dia. Kalau udah sampai sini yang warna biru, kita langsung buat begini aja. Karena yang ditanya F1 kan? Tanya F1, yang diminta F2x min 1. Maka langsung kita buat. 2x min 1 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 1 tambah 1, 2 berarti ya. X-nya sama dengan 1. Oh, langsung aja berarti kita substitusi 1 ke sini semua. Kita substitusi 1 nanti didapat dari F1. 1 dapat dari mana? Dari sini ya tadi ya. Kemudian 8x3 min 20x kuadrat. Berarti 8 kali 1 dikurangi 20 kali 1 ditambah 22 kali 1 dikurangi 10. Jadi kita nggak perlu membuat seperti ini. Langsung aja yang di dalam kurung sama dengan yang di dalam kurung yang ditanyakan. Jadi 1 sama dengan 2x min 1. Maka x-nya langsung ketemu 1 kan? Udah jadi yang di dalam kurung 1. Sininya x-nya kita ganti semua dengan 1. Karena 1 dapat dari sini tadi. Oke, jadi hasilnya sama dengan 0 tadi ya. 1. Hasilnya sama ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Fx sama dengan 3x plus 5. X-nya lebih dari sama dengan min 5 per 3. Ya, di dalam akar harus lebih dari. F inverse adalah inverse dari Fx. Nilai dari F inverse 3. Oke, kita gunakan cara manual lagi. Kalau manual, gimana cara menyelesaikannya? Gini dia. Kalau Fx sama dengan ini, maka kita bisa rubah ini. Ini ganti dengan Y. Pakai spiral hitam gini dia. Ganti spiral dulu bentar ya. Y sama dengan nah, ini kita akarkan ke sini jadi Y. Kita kuadratkan, 3x plus 5. Pindah. Y kuadrat min 5 sama dengan 3x. Maka Y kuadrat min 5 per 3 sama dengan x. Oke, maka kita punya inverse-nya. Maka F inverse x sama dengan x kuadrat min 5 per 3. Yang diminta F inverse 3. Maka nilai dari F inverse 3 adalah 3 kuadrat 9. 9 kurangi 5, 4. Berarti 4 per 3. Ada jawabannya ya? Yang A. Nah, itu dengan cara merubah seperti ini. Tapi sebenarnya kita bisa lebih cepat dalam menyelesaikannya. Seperti ini dia triknya. Kalau ada Fx sama dengan Y, maka bisa kita rubah jadi F inverse Y sama dengan X. Artinya yang luar dikedalamin, yang dalam dikeluarin, tapi jadi inverse-nya. Oke? Triknya seperti tadi. Gitu ya. Kita punya soalnya Fx sama dengan akar dari 3x plus 5. Maka bisa kita rubah kan jadinya F inverse dari akar sama dengan X. Nah, kita harus mencari nilai X berapa. Ya sudah, karena di soal ditanyakan F inverse 3, berarti ini sama dengan 3. Sama dengan 3. Dikuadratkan ke sini. Jadi 3x plus 5 sama dengan 3 kuadrat 9 ya. 3x sama dengan 9 kurangi 5, 4. X sama dengan 4 per 3. Kan X nih. Ya udah, X sama dengan 4 per 3. Oke. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Lebih cepat ini menurut saya. Oke ya. 4 per 3 jawabannya yang A. Kita lanjut. Yang nomor 8. Diketahui Fx 2x kuadrat min 3x min 5. Nilai dari limit. Nah, ini limit. Oke, limit. Limit ini ganti x plus h-nya ganti di sini ya. Nih, kita ganti. Jadi gini bentuknya. Nanti limit ini kan, berarti limit h menuju 0.
X-nya ganti dengan X plus H, berarti 2 dalam kurung min 5 dikurangi Fx. Fx-nya ini berarti 2x kuadrat min jadi plus 3x min dari min 5 berarti plus 5 dibagi H. Nah, ini udah bisa dicoret ya. 5 dengan 5 bisa kita coret. Jadinya habis 5-nya. Yang lain kita operasikan. Kali ini x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Langsung kita kalikan 2. Jadi 2x kuadrat plus 4hx plus 2h kuadrat min 3x min 3h min 2x kuadrat plus 3x dibagi dengan h. Ini masih limit ya. H menuju 0. Ada lagi yang bisa kita coret. 2x kuadrat habis. Kemudian 3x habis. Tinggal ini hx 2h kuadrat min 3h. Nah, ini h-nya bisa kita coret juga. H yang apa ini ya? Kita coret ya. Ini. Kita coret ini. Kita coret ini. Kita coret ini. Jadi bentuknya. Limit h menuju 0 dari 4x plus 2h min 3. Kemudian h-nya kan 0 nih. Masukin ke sini. Ganti si h-nya 0. Jadi bentuknya 4x min 3. Ini kan jadi 0 nih. Jadinya 4x min 3. Ada jawabannya ya, yang B. Nah, sebenarnya saya punya triknya. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, limit fx plus h min fx untuk h menuju 0 per h. Itu artinya, ini tuh nih ya, ini semua nih. Ini semua adalah definisi turunan sebenarnya. Ini adalah definisi turunan. Definisi turunan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ditanya ini artinya turunan pertama dari fx. Jadi kalau ada fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 5, ya udah kita turunin aja f aksen x. Jadi berapa? 4x min 3. Turunin seperti biasa. Ternyata ini adalah definisi turunan. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalian tinggal turunkan saja. Hasilnya sama 4x min 3. Nggak perlu panjang-panjang. Oke. Kita lanjut nomor 9. Ini trik-trik ini semoga bisa kalian pahami ya. Nanti bisa dicoba untuk mengerjakan soal-soal yang kalian punya. Terutama nanti kalau ketemu di UN. Lanjut, nomor 9. X kuadrat min X min 6 per 3 akar dari 3X kuadrat min 2 min 5. Nah, ini biasa dikali sekawan ya. Kali akar sekawan. Saya ganti yang spiral lain deh ya. Oke, misalkan begini. X kuadrat min 6 min X min 6 faktornya berapa? X min 3 X plus 2 ya. Oke. Bawahnya kita kali sekawan yang bawahnya plus berarti kan ya, berarti plus 5 per plus 5. Ketika mengalihkan sekawan, yang dikalikan sekawan itu kita kali pelangi biasa, tapi ujung dengan ujungnya saja. Ini dengan ini dengan ini saja. Terus yang atas bagaimana? Yang atas nggak usah dikalikan, biarkan seperti itu. Karena nanti dia bisa kita substitusikan langsung. Oke, hasilnya seperti apa? Bawahnya nanti tinggal akarnya hilang, ini tinggal dikuadratkan. Jadi, ini akarnya hilang, bawahnya ya. 3x kuadrat min 2. Min 5 plus 5, min 25 berarti 3x kuadrat min 27. Min 27, gitu ya. 27 dari mana? Sekali lagi, akarnya kan hilang nih, jadi 3x kuadrat min 2. Kemudian min 5 dengan plus 5, jadi minus 25. Minus 2 dengan minus 25, berarti minus 27 kan? Nah, yang atasnya tetap, dia nggak usah dikalikan sama kita. Nggak usah dikali pelangi maksudnya ya.
Nah, 3x kuadrat min 27 kan bisa kita faktorkan nih. Ini bisa kita faktorkan jadi seperti ini. Saya tuliskan di sini aja deh ya. Jadi ini faktornya adalah 3 dari x min 3 x plus 3. Gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret. Ini x min 3 dan x min 3. Coret sama ini ya. Nah, udah selebihnya kita substitusikan aja limitnya. Kita substitusikan limitnya, maka hasilnya adalah 3 tambah 2, 5. 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 kurangi 2, 25. Akar 25 kan 5. 5 tambah 5, 10 berarti kali 10. Per 3 dikali 5 tambah 3, 8 ya. 5 tambah 3, 3 tambah 3, 6. Nah, berapa jadinya? 50 per 18. Atau bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan coret ya. Ini 3. Ini bagi 2 tadi, bagi 5. Berarti 25 per 9 yang B jawabannya. Nah, sebenarnya ada triknya dalam mengerjakan ini. Kita gunakan L'Hopital aja. Oke, kita gunakan L'Hopital. Jadi gini. Limit x menuju 3. Turunkan seperti biasa. X kuadrat min x min 6. Turunannya berapa? Jadi 2x min 1, ya enggak? Terus akar dari 3x kuadrat itu berapa turunannya? 6x kan, berarti 6x per 2 akar dari 3x kuadrat min 2. Dari sini langsung masukin aja angka 3. 2 kali 3, 6, 6 kurang 1, 5. Berarti 5 per 6 kali 3, 18 per 2 akar 3 kali 3 kuadrat, 9, 27 kurang 25. Berarti 2 kali 2 akar 25. Berapa? 10 ya. 10 naik ke atas jadi 50 per 18 atau 25 per 9. Hasilnya sama ya? Sama. Silakan. Pakai turunan boleh, pakai kali sekawan boleh. Tapi trik yang dari saya adalah menggunakan L'Hopital tadi. Diturunkan gitu ya. Atas bawah diturunkan. Oke, ini soal yang terakhir. Sering keluar juga aplikasi turunan. Gimana caranya katanya ya? Jadi selembar karton berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm. Jadi ini 30, 30, 30, 30. Akan dipotong katanya, dipotong bagian ujung-ujungnya sebesar X. Maka berapa volume terbesarnya? Berarti kan kalau saya lipat nanti kan dilipat nih. Kan tanpa tutup nanti kan ini ya. Nah, berarti kan yang warna birunya ini. Nah, ini ukurannya berapa? Karena udah dipotong 2x nih, x di sini x juga berarti 2x kan. Maka ukurannya jadi berapa? Jadi 30 min 2x. Begitu pula di sini. Ini 30 min 2x. Kalau saya lipat, ini kan jadi tingginya x ya. Maka nanti bentuknya volume itu apa? Volume V sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya enggak? Luas alasnya berbentuk persegi kan? Berarti 30 min 2x kuadrat kan? Kan perseginya kan x kuadrat ya, dikali dengan x. Maka ini kita kuadratkan. 900 min 30 kali 2, 60. 60 kali 2 lagi. 120 berarti 120x. Kemudian plus 4x kuadrat. Dikali x. Kita kalikan x semuanya. Jadinya 900x min 120x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Gitu ya. Kemudian kita, kan kalau yang namanya volume itu artinya diturunkan. Kalau untuk mencari maksimum ya, volumenya diturunkan nanti sama dengan 0. Nah, gitu ya. Agar max, maka V aksen harus sama dengan 0. Turunannya berapa turunannya? Berarti 900 min 240 x ya, ada x-nya, ditambah 12 x kuadrat sama dengan 0. Bisa kita bagi 12 ini ya. Kita bagi 12 bisa. Ini bagi 12, 1 jadinya x kuadrat. Kemudian yang 240 kita bagi 12 berarti jadi 20 ya. Berarti minus 20 ini bagi 20.
minus 20x. 900 dibagi 12 dia 75. Sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Faktornya berapa? X. Faktornya adalah X-nya kalau kita faktorin dikali 75 dijumlah minus 20. Berarti 15 sama 5 ya. Berarti minus 15 sama minus 5. Maka X-nya sama dengan 15. X sama dengan 5. Mana yang jadi X-nya? Nggak mungkin 15 dong. Kalau 15 dipotong 15 di sini, 15 di sini, habis dong dipotong 30 cm. Berarti yang mungkin adalah yang 5. Nah, X sama dengan 5 inilah penyebab maksimumnya. Ini kita substitusikan ke sini. Oke, biar jadi maksimum. 5 di sini berarti berapa? X-nya 5, berarti 30 kurangi 10. Berarti 20 ya. Terus 30 kurangi 10, 20 juga. 20 kali 20 berapa? 400 ya. 400 dikali 5. Berarti V-nya sama dengan 20. 20 dari mana? Sekali lagi 20 dapat dari 30 dikurangi 2X. X-nya kan 5. Jadi 2 kali 5, 10. 30 kurang 10, 20. Berarti 20 kali 20 kali 5. Gitu ya. 400 kali 5, 2000 cm kubik. Jawabannya yang A. Oke. Itu dia beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi UN dia bisa jadi keluar nanti. Oke. Dan tetap banyak latihan di rumah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, silakan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Sampai di sini dulu, nantikan video berikutnya pembahasan tentang soal-soal UNBK 2020. Terima kasih sudah menonton dan tetap subscribe di channel Guru MTK. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.